akan membahas materi mengenai pendekatan jaringan sosial. Yang dimana jaringan sosial adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama antar individu-individu atau kelompok-kelompok. Jaringan sosial adalah sebagai suatu pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang, paling sedikit terdiri atas 3 orang, yang masing-masing mempunyai identitas tersendiri, dan masing-masing dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui hubungan-hubungan sosial yang ada. Sehingga melalui hubungan sosial tersebut, mereka dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial. Ada materi yang kedua yaitu pendekatan jaringan sosial, yang dimana pendekatan jaringan sosial ini terdiri atas 2. Yang pertama, pendekatan analisis. Pendekatan analisis atau abstrak. Pendekatan terhadap jaringan sosial menekankan analisis abstrak pada pola informal dalam organisasi. Pada dasarnya area ini memiliki kerangka pemikiran yaitu hubungan informal sebagai pusat kehidupan politik organisasi-organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan perspektif. Pendekatan perspektif atau studi kasus. Pendekatan perspektif memandang jaringan sosial sebagai pengaturan logika atau sebagai suatu cara menggerakkan hubungan-hubungan di antara para aktor ekonomi. Dengan demikian ia dipandang sebagai perekat yang mengatakan individu-individu bersama ke dalam suatu sistem yang padu. Pendekatan ini lebih pragmatis dan terkait dengan pendekatan anterdisipliner. Adapun persamaan antara pendekatan analisis dan pendekatan perspektif didasarkan atas kerangka kerja konseptual. Yang pertama, keterlekatan, resiprositas, dan koneksi. Kesemuanya itu merupakan jaringan hubungan bagi setiap tindakan tertentu yang melekat dalam struktur sosial yang lebih luas. Yang kedua yaitu pemakaian bahasa dan model tindakan. Keuntungan informasional dari sosial merupakan akses, pengaturan tempo, dan pencerahan. Kedua pendekatan tersebut sama-sama menganggap penting kepercayaan bagi resiprositas dalam jaringan sosial. Baik pendekatan analisis maupun pendekatan perspektif mempunyai keterbatasan. Keadaan tersebut menyebabkan kedua pendekatan tersebut tidak mampu melihat keseluruhan, struktur atau bentuk dan isi jaringan sosial secara mendalam. Itulah tadi pembahasan materi mengenai pendekatan jaringan sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.